Di manakah posisi Jenderal Sambo? Memahami struktur organisasi tingkat Mabes Polri. Tribuners, saat ini Mabes Polri tengah jadi sorotan setelah salah seorang jenderalnya, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, dijerat kasus pembunuhan berencana. Belakangan ini, nama-nama jenderal dengan berbagai posisinya sering sekali muncul dalam pemberitaan. Untuk itu, kami menyajikan konten untuk memahami struktur organisasi tingkat Mabes Polri agar kita tahu di mana posisi para jenderal yang sering muncul dalam berita itu, termasuk posisi Jenderal Sambo dahulu. Organisasi Mabes Polri dibagi pada 4 unsur, yakni unsur pimpinan, yang kedua unsur pengawas dan pembantu pimpinan, lalu ada unsur pelaksana tugas pokok, dan yang terakhir adalah unsur pendukung. Lalu setelahnya ada tingkat kewilayahan. Kita masuk ke unsur yang pertama. Unsur pimpinan terdiri dari Kapolri dan Wakapolri. Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Bintang 4, saat ini Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Wakapolri Bintang 3, saat ini Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari inspektorat, asisten, divisi, dan staf ahli. Di bagian pengawasan ada Itwasum, inspektorat, yakni Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum yang bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri, termasuk satuan-satuan organisasi non-struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Pimpinannya disebut inspektur, namun dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Saat ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agung Budi Marioto MSI. Wakilnya Bintang 2. Inspektur membawahi 5 unsur, yakni Biro, Inspektorat Wilayah, yang masing-masing dipimpin oleh Jenderal Bintang 1. Masih di bagian unsur pengawasan dan pembantu pimpinan, ada lagi yang namanya asisten. Ada 4 asisten Kapolri, yang masing-masing adalah Jenderal Bintang 2. Berikutnya adalah divisi. Divisi juga merupakan unsur pembantu pimpinan. Ada 5 divisi yang masing-masing dipimpin oleh Jenderal Bintang 2. Divisi ini membawahi biro-biro yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 1. Divisi yang pertama adalah Divisi Profesi dan Pengamanan, disingkat Dippropam, adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Verdi Sambo sebelum dicopot adalah Kepala Divisi Propam. Pangkatnya saat itu adalah Jenderal Bintang 2 sebelum dipecat tidak hormat dalam sidang kode etik. Saat itu Jenderal Verdi Sambo membawahi 3 kepala biro. 2 dari 3 kepala biro ini ikut tersangkut dalam kasus ini. Kepala Biro Paminal, Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, dan Kepala Biro Propos saat itu, Brigadir Jenderal Polisi Beni Ali. Keduanya dicopot. Ada 1 biro lagi di bawah Divisi Propam, yakni Biro Pertanggungjawaban Profesi, disingkat Wapprop. Berikutnya ada Divisi Hukum dengan membawahi 2 biro. Divisi Hukum juga dipimpin oleh Jenderal Bintang 2. Lalu Divisi Humas yang membawahi 3 biro, yakni Biro Penerangan Masyarakat, Biro Pengolahan Informasi dan Data (PID), dan Biro Multimedia. Divisi Humas saat ini dipimpin oleh Kadif Humas, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Divisi Humas tentu yang paling sering muncul di media. Lalu berikutnya ada Divisi Hubungan Internasional yang dipimpin oleh Irjen Pol Johannes Asodoma. Di bawahnya ada NCB dan Interpol, lalu Biro Misi Internasional. Kita tahu bahwa Brigadir Jenderal Polisi Krisnamurti saat ini adalah Kepala Biro Misi Internasional. Kemudian ada Divisi TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Divisi ini tugasnya menyelenggarakan fungsi manajemen, pembinaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika atau TIK, serta pengawasan TIK di lingkungan Polri.
jadi pengembangan teknologi milik kepolisian di bawah tanggung jawab divisi ini. Divisi TIK dipimpin oleh Irjen Pol Slamet Uliandi. Beberapa waktu lalu, Slamet Uliandi sempat ramai dibicarakan karena dialah yang menjemput Ferdi Sambo dari rumahnya untuk ditempatkan di tempat khusus. Jenderal ini memang seangkatan dengan Sambo, yakni Akademi Kepolisian lulusan tahun 1994. Masih di unsur pengawasan dan pembantu pimpinan, ada juga staf ahli. Lalu ada yang namanya pelayanan markas atau Yanma, kemudian sekretariat umum, dan Spripim atau staf pribadi pimpinan. Baik, kita masuk ke unsur yang kedua, yakni unsur pelaksana tugas pokok. Unsur ini adalah unsur yang melaksanakan tugas-tugas pokok dari kepolisian bagi masyarakat. Terdiri dari badan dan korps khusus. Di bagian badan ada Badan Intelijen dan Keamanan, biasa disingkat BAN Intelkam. Lalu Badan Pemeliharaan Keamanan, Baharkam, dan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim. Sementara di bagian korps khusus ada Korps Lalu Lintas, Korps Brimob, dan Korps 88 Anti Teror. Untuk badan dipimpin Jenderal Bintang 3, yakni Komisaris Jenderal, namun Korps dipimpin oleh Jenderal Bintang 2. Kaban Intelkam saat ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Doviri, MSI. Sementara Kabareskrim, yakni Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto. Dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam, yakni Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Arif Sulistianto. Masing-masing badan kecuali Baharkam membawahi direktorat yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 1. Kecuali Baharkam, sebelum ke direktorat masih membawahi korps, yakni Korps Binmas, Korps Sabara, dan Korps Polairut. Korps di bawah Baharkam dipimpin oleh Jenderal Bintang 2 atau Inspektur Jenderal Polisi. Nah, belakangan ini sering disebut nama Brigadir Jenderal Polisi Andi Jayadi. Di mana posisi Andi Jayadi? Jenderal Bintang 1 ini adalah direktur dari Direktorat Tindak Pidana Umum. Direktorat ini di bawah Badan Reserse Kriminal. Selanjutnya ada unsur pendukung, yakni Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau biasa disingkat Lemdiklat, dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Saat ini Kalemdiklat adalah Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Haji Riko Amelza Daniel, MSI. Kalemdiklat membawahi mulai dari Karo sampai Ketua Sekolah Pimpinan dan Sekolah Tinggi, juga Gubernur Akademi Kepolisian. Di bagian unsur pendukung juga ada Pusat Keuangan, Pusat Litbang, Pusat Kedokteran dan Kesehatan yang membawahi rumah sakit, dan Pusat Sejarah. Masing-masing dipimpin oleh Jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal Polisi.